Tapi orang bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Rasul, perilakunya mulia. Maka dengan kemuliaan perilaku akan jadi mulia kedudukannya. Maka kata Nabi, siapa yang amalnya buruk tidak akan tertolong oleh nasabnya. Alangkah rendahnya orang yang memuliakan diri dengan nasab, tapi perilakunya tidak ada. Prestasinya nggak ada, tapi pingin mulia. Tidak mungkin. Karena yang Allah nilai bukan nasab, tapi adalah prestasi seseorang. Inilah kemuliaan dalam Islam. Maka Al-Quran menantang kepada Bani Israel. Coba bagus sekalian, banyak sekali Al-Quran menyebut ya Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Jadi Allah mengakui betul mereka ini telah diberi kemuliaan. Tapi kalian ini ingkar janji. Tapi kalian ini melanggar kenikmatan, tidak mensyukuri. Sehingga kemuliaan itu berubah jadi kehinaan. Nah, maka dipanggil juga tuh Bani Israel. Sedangkan kepada internal kaum muslimin, kaum mukminin, Allah memanggil dengan panggilan kesayangan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka banyak dalam Al-Qur'an selain ya ayyuhannas, ya Bani Adam, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, yang paling banyak ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sebagai panggilan Allah, kasih sayang Allah pada mereka. Hanya sekali di dalam Al-Quran kita disuruh memanggil hai orang kafir. Surah apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali saja cukup. Sekali tapi nyeltit gitu kan. Sekali tapi patri. Kenapa? Karena terpaksa dikatakan ya ayyuhal kafirun karena sudah mengajak berbuat menyimpang dalam akidah. Itulah batas toleransi dalam Islam. Kalau sudah menyangkut ngerusak akidah, tidak ada toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun. Sorry ya orang kafir, gitu kan. La a'budu ma ta'budun. Kalau masalah ibadah mah kami nggak bisa campur-campur. Masa sekarang kalian sholat bersama saya, bersama kaum muslimin. Nanti seminggu kami yang menyembah berhala kalian. Agama apa begitu? Kalau gado-gado makanan enak, kalau agama gado-gado rusak. Maka Islam datang mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Kenapa turun ayat ini? Karena pemuka-pemuka Quraisy datang kepada Rasulullah. Setelah berbagai cara dicoba untuk menghalangi dakwah Nabi, nggak berhasil. Sudah dihalusin, ditakut-takutin, dibunuh para pengikutnya, nabinya diancam, tetap Nabi tidak berhenti berdakwah. Bahkan beliau menantang, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk menghentikan dakwahku ini, demi Allah aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memenangkan atau menghancurkan aku. Nah, itu tekad bulat seorang pejuang dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sudah putus asa. Satu-satunya cara mereka mengatakan, bagaimana Muhammad kalau kita kompromi sajalah. Kalau 1 minggu kami yang ikut agama kamu, nyembah Tuhan Allahmu. Nanti seminggu berikutnya kamu dan pengikut kamu mengikuti kami menyembah berhala kami, kan adil begitu? Disitulah turun ayat tegas. Qul ya ayyuhal kafir. Sorry saja orang kafir, kalau sudah menyangkut ini tidak ada kompromi. Kami tidak mungkin menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sebagaimana juga kamu tidak mungkin bisa menyembah Tuhan kami kalau masih mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain. Maka satu-satunya cara yang kami lakukan, lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, agama kamu buat kamu, agama kami buat kami. Itu satu kali. Jadi dari beberapa metode Al-Quran memanggil, ya ayuhan nas, ya Bani Adam, ya ahlal kitab, ya Bani Israel, ya ayyuhalladzina amanu, dan ya ayyuhal kafirun. Cuma satu ya kafirun. Artinya Al-Quran lebih mengedepankan bahasa komunikasi kasih sayang, komunikasi penghargaan, penghormatan daripada komunikasi permusuhan. Nah,
Ini bahasa Al-Quran. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, para ulama mengambil faidah ini baru dari panggilan saja. Apa faidahnya itu dalam dakwah? Dalam dakwah itu ada kaidah yang namanya at-taklib qabla taklib. Harus menjinakkan dulu, melembutkan hati dulu, takliful qulub, sebelum main larang, main nyuruh, main menyalahkan, menegur. Karena orang tidak bisa ditegur, diajari, dilarang kalau belum ada kesatuan kolbu. Kalau belum ada ikatan hati. Makanya kenapa dipanggil dulu wahai manusia? Biar menyadari dulu, oh iya ya saya itu manusia. Kalau belum sadar sebagai manusia, nggak bisa disuruh. Kalau kamu manusia laksanakan ini. Wong saya belum merasa manusia. Kalau belum merasa alladzina amanu, kalau belum merasa ahlul kitab, kalau merasa Bani Israil, tidak bisa. Nah, maka inilah yang disebut dengan at-taklib qabla taklib. Menjinakkan sebelum membebani. Saur bahasa orang mah kudu dililindeuk heula samemeh disintreuk. Ieu mah disintreukkan wae. Kakarek rek diajar salat geus disintreuk, budak teh salah tatakbirna atuh kabur teh salat deui. Kakarek sakali diajar salat oge kan gitu. Geus disintreuk atuh kabur. Nah, maka Rasulullah mempraktekkan itu, Bapak Ibu sekalian, dengan cara-cara yang sederhana, penuh pelajaran. Cobi kiranya perhatikan Rasulullah memberi pelajaran pada kita at-taklib qabla taklib. Ada seorang badui datang ke Rasulullah. Rasulullah sedang khutbah Jumat. Datang ke halaman masjid. Teriak-teriak di luar masjid, Muhammad, Muhammad. Nama juga orang Baduy. Baduy ini artinya orang Arab pedusunan. Jauh ke bedug gitu kan. Teu nyakola. Teu nyakola. Akhirnya Rasulullah turun dulu dari mimbar sedang khutbah, turun dulu. Ada apa kamu teh? Saya ingin bertanya begini-begini. Oh, kata Nabi, jawabannya gini. Nanti habis Jumat kita teruskan lagi ya. Ya, suruh nunggu dia di luar. Rasulullah meneruskan khutbahnya. Selesai khutbah, sholat, si Badui ini kebelet, pengen kencing. Tungak tengok di mana nih kencing? Biasanya di belakang batu, di padang pasir, atau di bawah pohon. Ini nggak ada di kota. Kan? Akhirnya malah masuk ke masjid, kencing di pojok masjid. Ya bayangkan itu orang kencing di pojok masjid, para sahabat ya pada berdiri semua dikepung tuh orang. Waduh, kurang ajar ini. Tempat sholat dikencingin kan gitu. Akhirnya Rasulullah melarang. Fajajarahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mencegah, biarin kata Nabi, biarin dulu. Da'uhu kata Nabi, biarkan dulu sampai selesai pipisnya. Ditarungguin tuh sahabat tuh orang sedang pipis. Selesai. Coba kalau Rasulullah tidak melarang, orang kencingnya baru setengahnya udah dilarang, nanti kemana Ustaz Acret? Kata Rasulullah biarkan sampai selesai dulu. Setelah selesai Rasulullah minta dibawakan ember. Kata Nabi, bawakan kepadaku ember. Pada Rasulullah bidalwin minal ma. Dalam hadis dikatakan Rasulullah meminta dibawakan seember air. Maka Rasulullah membawa ember itu, disiramkan itu oleh Rasulullah ke bekas kencing orang Baduy. Coba itu Rasulullah. Para sahabat yang sudah gemes ke orang Baduy itu jadi terenyuh, aduh itu Rasulullah malah menyiram kencing orang Baduy. Kata Rasulullah begini cara menyucikan najis berupa air kencing kalau di tanah yang yang gembur. Nah, seperti pasir. Karena apa? Karena di masa Nabi kan itu masjidnya apa Bapak sekalian? Masjidnya pasir yang dihaluskan, jangan dibayangkan sekarang ini pakai vinil apa namanya ini ya. Sudah pakai granit, pakai marmer, masih pakai permadani lagi. Dan sekarang begitu, berlebihan. Dan orang sekarang mah memang mengutamakan casing dan penampilan daripada isi, betul nggak? Wah, nggak khusyuk, cina di sini masjidnya apa gerah. Kenapa Bapak tarak ke masjid?
Rek ka masjid kumaha atuh mun hareudang gitu di masjid oge gitu. Sok atuh di ASEAN, di ASEAN. Aduh cenah geus tiis teh ngan eta mending ngebul. Teh halnya zaman baheula ieu mah atuh ganti ku marmer, diganti ku marmer. Geus di ASEAN, geus di Mameran, teu datang keneh we ka masjid teh angger. Alasan hungkul. Sakali datang ke masjid lain sholat nundutan karena terlalu adem sareng bersih masjidnya. Ai di masa Nabi masa baliknya diutamakeun teh isi bukan penampilan, bukan bangunan. Maka Rasul memperingatkan kalau orang sudah mengutamakan penampilan daripada isi itu tandanya kiamat sudah dekat. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahiyan nasu bil masajid. Moal terjadi kiamat sehingga jalma-jalma atau manusia orang beriman itu berlomba-lomba, bermegah-megah, bersombong-sombong dalam bangunan masjid. Bari tara dieusi. Pamegah-megah masjid tuh. Tapi ngisinya pamales-males bahaya itu. Tapi kalau pamegah-megah parajin-rajin itu mah bagus, nunjukkeun makmur tuh masjidnya. Kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di masa Nabi hanya pasir dikeraskan, atapnya dari pelapah kurma. Kalau panas cahaya mataharinya masih masuk ke masjid. Kalau hujan masih bocor. Makanya Rasul menganjurkan orang masuk masjid itu sholatnya pakai sandal. Kata Nabi, pakailah sandal kalian kalau sholat. Khaliful Yahuda, berbedalah dengan Yahudi. Sebab orang Yahudi mah masuk ke tempat ibadahnya teu meunang pakai sandal. Zaman harita. Zaman harita. Ai zaman ayeuna mah tibalik. Kaum muslimin tidak boleh masuk masjid pakai sepatu dan sandal. Orang-orang Yahudi pakai sandal dan sepatu. Tuh kayaknya mah tibalik. Dai pikir mah bisa berubah karena perubahan zaman kan. Hukum pakai sandal ke masjid dulu diparentah, ayeuna mah dilarang. Sebab masjidnya serobah, dipakai marmer. Kalau diteng-teng sandalnya disimpan di halaman kan gitu. Nah berubah. Di masa Nabi mah disuruh. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau kalian masuk ke masjid pakai sandal, gosokkan dulu di luar, terus lihat bersih teu bisa aya kotoran nempel. Makanya Rasulullah pernah masuk ke masjid, beliau lupa tidak menggosokkan dulu sandalnya. Masuk ke masjid, sholat. Pas rakaat kedua, diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, sandalmu kotor, ada najis. Rasulullah mencopot sandalnya, dilemparkan. Sahabat ningali, kabeh maru ka sandal dialungkeun. Disangkana aya ibadah baru dina sholat, ngalungkeun sandal. Emangnya haji aya jumroh kan gitu. Nah, sholat imam ya jumrohan dengan pakai sandal. Kata Rasulullah, kenapa kalian ngelemparin sandal? Karena kami lihat engkau lempar sandal. Aku melempar sandal bukan rukun sholat. Tapi itu kotor. Nah, itu kan sandal. Maka setelah Rasulullah menyiram air kencing si Badui itu, baru dipanggil orang Baduinya. Kamu tahu enggak? Ini namanya masjid. Ya dia baru-baru tahu masjid imahna wae di kampung nate tina naon tina tenda kan gitu. Teu ngartieun mana rumah, mana masjid, nama juga Baduy. Ciri orang Baduy itu kehidupannya masih nomaden. Pindah-pindah dari satu gunung ke gunung yang lain, ke lembah yang lain sambil menggiringkan hewan ternaknya. Tidak punya perumahan, itu disebut dengan kaum Baduy. Maka hidupnya seperti musafir, jalan terus. Itu sebabnya di kalangan para fuqaha Baduy man teu wajib Jumatan. Teu wajib Idul Fitri sabab teu boga tempat nu cicing nu jelas tuh gitu. Itu bola pikihna teh gitu. Karena apa? Karena masih nomaden. Lamun sekarang diterangkan gitu orang teu kabayang. Mana nu teu wajib salat karena Baduy? Dan enggak ada Baduy di urang, adanya Baduy di Papua tuh ada. Di pedalaman Kalimantan atau di Banten tuh ada Baduy itu, Baduy urang. Nah, ini para jemaah sekalian, inilah kelemah lembutan Rasulullah SAW. Setelah orang itu diberitahu ini masjid. Masjid itu tempat sholat. Sholat itu ibadah. Orang itu bertanya tentang Islam. Akhirnya masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Pulanglah kamu setelah kamu masuk Islam dan belajarlah Islam. Lalu beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Tahukah kalian perumpamaan aku dengan perumpamaan orang Baduy tadi?
seperti seorang penggembala unta yang menjadi maklim, menjadi pawang unta. Jadi ternyata kita itu harus paham psikologi masyarakat. Tukang unta, dia bisa menaklukkan unta yang sedang ngamuk, unta yang sedang liar tanpa kesulitan karena dia paham tentang karakter unta. Makanya pernah diceritakan ada seorang penggembala sedang menggembalakan ratusan ekor unta. Tiba-tiba unta yang paling besarnya ngamuk, ngadat itu. Nah, suka ada begitu tuh kadang hewan itu. Ditaklukkan oleh si penggembala ini, bukannya berhenti tapi malah ngamuk terus. Dianya pun ditendang. Maka dia berteriak kepada sesama penggembala, teman-teman, tolong aku. Jinakan untaku ini dikepung oleh puluhan penggembala. Makin dikepung, makin lari itu unta. Terus nggak kabur ke tengah padang pasir. Akhirnya kelelahan yang ngejar. Ya udahlah, biarin aja tuh unta itu. Nanti juga kelaparan, mati dia. Ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, di perjalanan ketemu seorang bapak-bapak sudah rada tua. Kata si bapak-bapak, ini dari mana anak-anak? Kata si para penggembala, kami ngejar-ngejar unta kabur. Ternyata makin dikejar, makin liar, makin buas. Ya udahlah, ditinggalkan aja. Di mana untanya? Kata si bapak itu. Itu tuh lari ke padang pasir. Kata si bapak itu, tunggu di sinilah, saya akan nangkap unta itu. Kata si anak-anak Baduy ini, anak-anak penggembala, wah sombong banget sendirian, udah tua lagi mau nangkap unta. Kita aja ini beberapa orang nggak bisa nangkap unta itu. Tapi si bapak ini berjalan sendiri mendekati unta. Setelah kelihatan untanya sedang ngelel itu letahna, bari keluar busa. Lu abuha itu, lu itu tuh berbusa mulutnya karena kecapean lari. Haus, lapar. Nah, si pawang unta ini ngerti, ini unta kehausan dan kelaparan. Dia nggak mendekati, tapi dia ngambil rumput-rumput. Rumput-rumput yang kering, yang nempel di batu-batu padang pasir, ditarikin. Setelah banyak, dibawa pelan-pelan mendekat ke unta itu sambil lihat matanya. Untanya juga lihat, natap. Curiga juga tuh unta. Karena unta juga punya perasaan kan gitu kan. Ini yang ngejar tadi apa bukan gitu kan. Setelah agak dekat, si unta itu dia dilemparkan tuh si rumput itu. Untanya masih curiga. Akhirnya mundur, menjauh si pawang unta ini. Untanya mendekat rumput, makan sambil matanya tetap melihat orang. Setelah merasa aman, lahap makan. Habislah itu rumput. Si pawang unta ini nyabutin lagi rumput yang lain. Dibawa lagi, makin dekat dikasihkan. Unta itu mulai tidak takut kepada si pawang itu. Ketiga kalinya ngambil lagi rumput, sekarang dideketin, disuapin. Disuapin gini. Akhirnya si unta ini makan dari tangan si pawang unta. Setelah lidahnya menjilat tangannya itu sudah jinak. Maka diusapinlah kepalanya. Ditarik supaya merunduk, berlutut, dinaikinlah unta itu. Akhirnya dibawa pulang, dikendalikan, dicari pemiliknya. Ketemulah dengan anak-anak gembala yang nunggu itu. Kata si pawang unta, ini punya siapa nih unta yang saya bawa? Semua para penggembala itu bengong. Kita ngejar-ngejar susah, nggak dapat. Dia sendirian malah ditunggangin tuh. Ya iyalah, kamu mah nggak pakai ilmu. Tapi si pawang itu pakai ilmu. Bagaimana? Ditaklukkan dulu, baru bisa diperintah. At-ta'lib qabla taklib. Manusia itu akan nurut kalau dia sudah paham, sudah merasa, sudah jinak dulu dengan siapa yang ngajak, siapa yang nyuruh. Maka Rasulullah ditugas oleh Allah selalu menjinakkan hati manusia, menjinakkan hati manusia. Maka kenapa perintahnya kepada Rasulullah SAW Allah firmankan, yaitu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Maka niscaya orang yang memusuhi kamu, yang membenci kamu karena kesalahpahamannya akan berubah menjadi teman setiamu, menjadi kawan akrabmu. Tapi firman Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru
wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Moal aya nu bisa kitu, angin jalma memiliki kesabaran. Kudu sabar. Tekun kata Allah ke Nabi Muhammad. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Tidak akan ada yang bisa begitu kecuali yang diberi karunia besar oleh Allah, yaitu kepahaman tentang objek, tentang mad'u, tentang manusia. Itulah Rasulullah. Makanya di antara semua rasul, Nabi Muhammad berdakwah cukup singkat. Paling singkat beliau berdakwah. Hanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun kurang di Madinah. Tapi pengikutnya adalah terbesar dari semua pengikut para nabi. Karena apa? Beliau diberi karunia Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Ini para jamaah sekalian. Contoh yang lain yang sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, memimpin sholat. Tidak diriwayatkan sholatnya oleh para ahli hadis sholat apa. Kemungkinan mungkin sholat maghrib atau sholat isya. Ada seorang sahabat lari itu, takut ketinggalan berjamaah. Karena pakai sendal bakyak bunyi kotoprak larinya kan gitu. Masuk ke masjid, baru sampai pintu masjid, Rasul sudah selesai baca surahnya, Allahu Akbar kan gitu. Sholat. Nah, Rasulullah sholat ruku. Sahabat baru sampai pintu masjid, langsung takbir, Allahu Akbar. Langsung ruku, nyeruduk ke depan, sambil ruku jalan ke depan gitu. Nah, untung jamaahnya dekat tubruk tadi payun. Masuk ke tengah-tengah saf. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang tadi berisik sandalnya lagi sholat? Tidak ada yang berani menjawab, Bapak Ibu sekalian. Khawatir Rasulullah memarahin. Wah, pasti Rasul marah nih, keganggu lagi sholat tadi dengan suara sendal. Sampai 3 kali Rasul bertanya, siapa tadi yang ribut sebelum sholat? Akhirnya berdirilah, namanya Abu Bakroh. Kata Abu Bakroh, saya wahai Rasulullah, tadi yang masuk ke masjid, lari-lari, terpaksa ruku di pintu masjid, karena takut tidak keburu berjamaah, jalan ke depan. Rasul langsung tersenyum, menghilangkan rasa takut orang itu. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirson. Aku doakan semoga Allah menambah semangatmu berjamaah. Tuh, malah dipuji oleh Rasulullah. Disangkain mau dimarahin. Setelah orang itu gembira, baru dinasihatin oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, itu Rasulullah. Dipuji heula, terus dibebetkeun ulah. Ya mata dibebetkeun, dipuji heula, tapi diluruskeun. Bagus, itu semoga Allah menambah kamu semangat. Nah, itu ditaklif dulu, dihargai dulu kebaikannya, baru ditegur kesalahan. Ayo kita masuk sabaliknya, lamun batur salah, hilang semua kebaikan. Salah we ketinggalan eta. Jadi tidak dihargai kebaikan orang itu. Cenah hartina salat ge ente mah. Puasa tara mah moal ditarima salatna oge. Gitu. Rajin sholat salah di sana. Nah, jadi putus asa orang teh. Atuh mending teh sholat teh sekalian mah. Ini bahaya. Hargai dulu. Alhamdulillah geuning ayeuna mah tos damang kersa sholat kan gitu. Kan gitu. Mudah-mudahan sing sehat teras gitu. Berarti nyangkana teh ka masjid teh salilaya gering saya teh kan gitu. Alhamdulillah disangka baik. Nah, gitu. Jadi hargai dulu semangat baiknya. Jangan langsung di vonis buruknya. Ini cara-cara contoh-contoh sederhana bagaimana Rasulullah menerapkan tuntunan ajaran Islam. Kenapa? Islam mau Al-Quran mengajarkan sesuatu, memanggil dulu. Untuk menjinakkan dulu. Tidak ujung-ujung merintah. Tidak ujung-ujung ngalarang. Tidak ujung-ujung menginstruksikan. Tapi dipanggil dulu sesuai dengan kedudukan kehormatan manusia itu. Apakah manusia, apakah anak Adam, apakah Bani Israel, apakah ahli kitab, apakah aladina amanu. Nah, ini cara-cara Al-Quran. Nah, yang terakhir pada jamaah sekalian, di antara contoh bagaimana Al-Quran mendidik, mengajari at-ta'lib qabla taklif. Rasulullah SAW terkadang menegur para sahabat berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan
itu orang jadi buruk sangka pada Islam. Jadi benci kepada ibadah karena kesalahpahaman. Seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, ditegur oleh Rasulullah. Nah, Mu'adz bin Jabal ini kalau beliau sholat Isya bersama Rasulullah, selesai sholat Isya pulang ke kampung halamannya ngimamin. Nah, maka ini secara fikih timbullah kaidah bahwa bolehnya orang mengulangi sholat dengan niat berbeda. Yang pertama niatnya wajib, yang kedua niatnya sunnah. Timbul lagi nanti kaidah fikih lagi. Ikhtilafun niat bainal imam wal makmum jaizun. Boleh imam dengan makmum beda niat. Imamnya niat wajib, makmumnya niat sunnah. Sebaliknya, imamnya niat sunat, makmumnya niat wajib. Tuh, itu namanya beda. Makanya jadi imam dengan makmum tidak perlu ditanya niatnya sama. Mau jadi mau makmum, Pak mau nanya Bapak sholat duhur apa asar? Emangnya kenapa? Enggak, takutnya Bapak mau asar, saya mau duhur, nanti enggak sah sholatnya. Nah, berdasar hadis itu sah. Jawaju ikhtilafun niat bainal imam wal makmum, itu kaidahnya. Kenapa? Karena Mu'adz sholat Isya bersama Rasulullah, sama-sama wajib. Selesai sholat Isya dengan Rasulullah, pulang ke kampungnya karena di kampung di pinggir Madinah. Jamaahnya sudah nungguin. Sampai di kampungnya, Mu'adz menjadi imam, niatnya sunat, mengulangi sholat Isya. Jamaahnya niatnya wajib, tuh kan beda niat kan, imam dengan makmum. Boleh. Gitu. Nah, ketika Mu'adz datang ke Masjid Nabawi mau sholat Isya, Rasul mengakhirkan sholat Isya karena sholat Isya itu yang paling utama di akhir waktu. Tapi karena Rasulullah kasih sayang ke umatnya, walaupun yang utama itu di akhir waktu, tetap Rasulullah seringnya di awal waktu. Tuh, itu kasih sayangnya Rasul. Walaupun yang utama itu akhir waktu, tapi demi sayang kepada umatnya, awal waktu beliau lakukan. Maka ketika Rasulullah mengakhirkan sholat Isya, akhirnya anak-anak, ibu-ibu udah pulang duluan. Yang tersisa di masjid tinggal bapak-bapak yang nungguin Rasulullah datang. Karena lama Rasulullah nggak ke masjid, akhirnya pada ngantuk tuh jamaahnya, tiduran di masjid. Ada yang bersender, ada yang miring, ada yang selonjoran, ada yang ngadapang, ayah gitu kan. Dah baheula man can aya HP, jadi kesel di masjidna, dikir we ayeuna mah pasti marahin HP, kan nungguin imam teh. Nungguin imam bari buka HP. Aya baheula mah sahabat sambil gerendengan menghafal Quran, lep we ketiduran. Begitu datang Rasulullah, datang. Bilal disuruh mengumandangkan qomat. Dari adzan mah di awal waktu, tuh gitu. Adzan mah tetap di awal waktu, tapi sholatnya. Jadi menunjukkan ti adzan nabi ka qomat jaraknya jauh. Kata Rasulullah, ini sebaik-baik waktu kalaulah tidak memberatkan umatku. Kata Nabi, ini waktu yang paling utama Isya kalau tidak memberatkan umatku. Maka kata Nabi, inilah orang-orang sudah tidur, anak-anak sudah tidur, wanita sudah tidur, tinggal kita. Lalu dikomatkan, sholat saja, timbul lagi nanti fikihnya. Hari tidur nunggu sholat batal tuh, nah itu jadi fikih lagi kan.